Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat. Masih semangat belajarnya? Ya semangat ya, tetap jaga kesehatannya dan sholat lima waktunya jangan ditinggalkan, oke? Sekarang kita belajar tematik ya, masih tema 7 dan sekarang sudah subtema 3 ya, pembelajaran ke-1 ya. Silahkan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar ya, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai, selesai. Nah, tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menuliskan kata sulit dan artinya dari teks bacaan dengan cermat. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan rinci. Lalu yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya magnet dengan tepat. Lalu yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan tentang gaya gravitasi dengan tepat. Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran ke-1. Nah, kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikap kalian atas keragaman itu? Ya, tentunya kita harus menjaga keragaman yang ada ya. Kita harus menghargai dan menghormati adanya keragaman ini ya. Keragaman membuat negeri kita menjadi indah ya, kaya akan budaya dan menjadi bangsa yang besar ya. Jadi kita harus menjaga keragaman yang ada. Muatan bahasa Indonesia, mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya, di subtema 2 kalian telah belajar cara mengetahui arti kata-kata sulit dalam suatu teks. Nah, kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kalian ketahui artinya ya. Nah, dalam suatu teks kata sulit juga dapat berupa istilah ya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu ya. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah ya, kalian dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kalian harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, muatan IPA ya, menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama, gaya magnet ya. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik ya, misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah yaitu disebut benda paramagnetik ya, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain yaitu yang pertama, magnet memiliki gaya tarik ya. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel ya. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Lalu yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu ya. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang ya, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Nah, benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Lalu yang ketiga, sifatnya yaitu magnet mempunyai dua kutub ya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kekuatan gaya tarik magnet tidak merata ya di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya ya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Lalu berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua ya, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam ya, contohnya batuan yang dapat menarik besi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia ya, contohnya magnet batang, magnet jarum,
magnet tabung atau silinder, magnet huruf U dan ladam. Berikut bentuk-bentuk magnet ya, yaitu ada magnet batang ya, bentuknya seperti itu, seperti ini ya. Lalu magnet ladam, magnet jarum, magnet tabung atau magnet silinder, magnet U ya. Nah, ini merupakan contoh magnet buatan ya, magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Lalu gaya magnet dapat dimanfaatkan ya, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Ya, nih magnetnya. Lalu jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya gravitasi. Ya, gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi terdapat pada semua benda ya, semakin berat benda semakin besar gaya gravitasinya. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi ya. Bumi termasuk benda yang sangat besar. Nah, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Nah, gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Contoh gaya gravitasi bumi adalah yaitu jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nah, peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Ya, besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Ya, semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Nah, berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut ya, melainkan bentuknya. Misalnya terdapat dua kertas yang beratnya sama ya, seperti pada gambar ini. Ya. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan ya. Nah, ini berbentuk lembaran dan yang ini berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama, maka kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan ya. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Ya, hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Ya. Nah, sekarang tugas ya. Tugasnya yaitu praktik IPA ya. Pilih salah satu praktik yang menurut kalian mudah untuk dilakukan, yaitu praktik gaya magnet atau praktik gaya gravitasi ya. Videokan salah satu praktik tersebut ya dengan menyebutkan nama masing-masing praktik yang dipilih dan jelaskan jawaban kalian dari pertanyaan-pertanyaan di buku tema 7 halaman 95. Ayo berdiskusi untuk praktek gaya magnet, atau di halaman 98 ayo berdiskusi untuk praktik gaya gravitasi ya. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa kalian baca di buku tema 7-nya halaman 94 dan 97. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.